Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan proses budidaya tanaman cabai, yang dimana proses yang kita lakukan adalah proses pemupukan. Pemupukan yang kita maksud adalah pemupukan setelah dilakukan proses penanaman, dimana pemupukan ini kita menggunakan bahan-bahan pupuk yang berasal dari sintetis maupun juga berasal dari bahan organik, ya kan kawan ya. Dimana pemupukan awal ini merupakan sebuah hal penting ya dalam proses budidaya cabai, yang dimana kami sadari bahwasanya tanaman cabai yang kita budidayakan itu juga membutuhkan unsur hara ya, dimana unsur hara tersebut bisa diperoleh dari pemberian pupuk secara berkala semacam itu kan kawan. Nah, pupuk yang kita pergunakan ini bentuknya bermacam-macam ya, ada yang bentuk cair, ada juga granul, ada juga mes, ada juga ya cair pupuk. Di sini saya menggunakan untuk awalan ini kita menggunakan pupuk Ponska, urea sama NPK tablet yang kita cairkan. Lalu di sini ada juga pupuk organik cair, yang dimana awal ini keempat bahan tersebut kita campurkan ya, yang dimana empat bahan tersebut memiliki unsur yang penting, yang dimana urea ini memiliki unsur nitrogen yang cukup tinggi, nanti tujuannya untuk menunjang pertumbuhan. Ponska ini juga memiliki kandungan P yang cukup bagus, yang dimana ini juga akan memperkuat akar dan batangnya, serta NPK ini adalah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman untuk memperkuat akar, batang, daun maupun bunga ya. Tapi ini NPK yang kita pergunakan adalah NPK pertumbuhan semacam itu kan kawan. Dan ini adalah pupuk organik cair yang dimana kandungannya cukup kompleks ya, yang terdapat unsur berbagai macam unsur hara. Ini juga kita berikan agar menghidupkan mikroorganisme yang berada di tanah juga kan kawan. Oleh sebab itu mari kita lakukan proses peracikannya untuk budidaya tanaman cabai keriting ini kan kawan ya. Untuk budidaya tanaman cabai keriting ini untuk bahannya, untuk pemupukan bahannya yaitu adalah ada air kurang lebih ya, ini mencakup 30 gelas kayak gini ya kan kawan. Kalau ini 200 ya dikalikan 30 saja, kurang lebih segini ya. Ini kan bisa lihat ini ember berapa liter saya kurang paham. Tapi ini air satu ember ini bisa dipergunakan untuk 30 tanaman kurang lebih semacam itu. Lalu yang kita tuangkan terlebih dahulu ketika sudah ada air dan ember, baru kita beri pupuk pupuk Ponska. Ponskanya ini kita membutuhkan 2 sendok Ponska, yang dimana kita berikan pada awal tujuannya untuk mencairkan ya, agar bentuk granul semacam ini bisa cair dan bisa menyatu dengan air kan kawan, semacam itu. Lalu setelah penggunaan Ponska ya, setelah kita menggunakan Ponska semacam ini, barulah kita sodorkan dengan penggunaan ureanya. Nah, urea ini juga merupakan unsur yang mengandung nitrogen cukup tinggi, yang dimana urea ini saya berikan di awal ini tujuannya untuk agar tanaman cabai yang kita budidayakan itu harapannya tidak kecentet lah, istilahnya itu tidak kerdil semacam itu. Nah, ureanya juga diberikan setelah Ponska itu, nanti tujuannya untuk mencairkan juga ya, karena ureanya bentuknya kayak mes gitu. Itu perlu kita cairkan, baru setelah kita aduk semacam ini kan kawan ya, kita aduk semacam ini, baru kita berikan ini ya, pupuk NPK cair yang berasal dari
NPK tablet yang kita cairkan. Ini kita uji cobakan ya pada tanaman di sini ya. Harapannya bisa menekan biaya. Nah, ini kita berikan kurang lebih 2 sendok makan ya. Nah, segini aja sudah cukup. Lalu kita tutup terlebih dahulu. Jatuh. Lalu setelahnya kita campurkan juga ke bagian pemupukannya ya. Ini dicampur kayak gini sehingga kandungannya insya Allah di dalam ini ya kan, kandungannya bermacam-macam ya, insya Allah lengkap. Lalu kita berikan pupuk organik cair yang dimana ini sebagai bahan untuk mengaktifkan mikroorganisme dan nutrisi yang kompleks ya, yang dimana pupuk organik cair ini memiliki kandungan unsur-unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. Maka dari itu perlu diberikan pupuk organik cair ini. Pemberiannya kan kawan, untuk pupuk organik cair ini itu kami berikan 2 gelas ya, 2 gelas dari 200 ml, jadi kurang lebih 400 ml ya untuk 30 tanaman macam itu kan kawan. Lahan berikan. Nah, pupuk organik cairnya kan kawan ini bisa dari berbagai macam bahan-bahan organik yang berada di lingkungan sekitar kita kan kawan ya. Itu bisa kita pergunakan ya agar hasil dari tanamannya itu bisa bagus dan mengirit biaya. Dan untuk pembuatan pupuk organik cair ini bisa dibuat dengan biaya yang cukup gratis. Tapi kami ini penggunaan pupuk organik cair ini dari sisa bulan-bulan sebelumnya, yang dimana itu jumlahnya masih banyak daripada kita membuat, mending kita pergunakan kembali ya, kita campurkan dalam proses pemupukan semacam ini kan kawan. Nah, pemupukan ini ya kan kawan, ini pemupukan cabai keriting ini kita perlakukan secara semi organik. Sebenarnya tujuannya adalah untuk tanaman tersebut bisa survive pada kondisi lingkungan semacam ini. Karena di sini tanaman itu ketika dibudidayakan secara full organik itu belum mampu ya kan kawan, lahannya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Nah, dengan adanya ketidakmampuan semacam itu, kita berinisiatif ya untuk menekan biaya pemberian pupuk dan menyuburkan tanah kembali. Kita melakukan secara semi organik semacam ini, yang dimana pupuk ini kita padukan antara pupuk organik dan non organik. Dan pupuk yang sudah tercampur semacam ini kan kawan, nantinya pertanaman kita berikan semacam ini ya, kurang lebih 1 gelas ini. Nah, 1 gelas ini nantinya tanaman sudah memperoleh nutrisi yang cukup bagus ya, yang dimana nanti besok minggu-minggu berikutnya ya, kedepannya kami lihat untuk pertumbuhan dan berkembang biakannya. Dan ini kami sedang membudidayakan cabai di sini ya untuk pertama kalinya semacam itu. Semoga hasil dari budidaya dengan metode semacam ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan ini kalau yang tahu bulan sebelumnya, pada video-video sebelumnya sudah pernah saya lakukan budidaya dengan metode yang hampir sama dengan ini, itu hasilnya bisa maksimal. Semoga di lahan ini juga bisa maksimal. Oke kan kawan, itu mengenai tentang cara pembuatan dan penjelasan mengenai pupuk organik cair. Dan yang jelas kan pupuk organik cair ini ya kan saya peringatkan, ini jangan terlalu banyak ya, cukup segini
ya untuk pertanaman. Di sisi lain juga pemberiannya bisa di waktu pagi hari maupun sore hari. Kalau kami saat ini sudah agak kesiangan, jadinya kurang bagus menurut kami ya. Yang paling bagus itu nanti jam 6 ya, sebelum jam 10, paling maksimal jam 10 kan kawan. Nah itu pupuknya diberikan pagi hari jam segitu ataupun sore hari juga bagus kan diberikan kepada tanaman-tanaman yang dibudidayakan kan semacam itu. Dan oke kan itu dulu informasi dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video ini kan bisa mengambil manfaat serta hikmahnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.